Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini saya ingin membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan, "Ja'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada." Ya. Dulu Rasulullah pernah menjenguk saya, mendatangi saya di saat haji wada, ya, haji wada. An wajah istadda bihi, dan saat itu saya dalam kondisi sakit berat, ya, sakit keras. Kemudian fakultu, saya berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ini qad balagha bi minal waj'i ma tara." Ya Rasulullah, saya dalam kondisi seperti yang kau lihat. Artinya beliau merasa kondisi sakit yang sangat luar biasa, sangat berat. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnah li. Dan saya adalah orang yang kaya. Ya, saya adalah orang yang kaya dan saya tidak punya ahli waris kecuali satu anak perempuan. Ya, satu anak perempuan. Apa atasaddaq bi thulutsai? Ya. Wahai Rasulullah, apakah boleh jika saya bersedekah dengan 2/3 hartaku? Nah, jadi beliau orang yang cukup kaya, tapi ahli warisnya cuma satu anak perempuan, sehingga dia merasa seakan-akan umurnya sudah tidak panjang lagi, sehingga beliau, "Ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah, ya, 2/3 dari harta yang saya miliki?" Qala, maka Nabi bersabda, "Lah, jangan. Jangan 2/3. Fakultu fasyatru ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah boleh saya mensedekahkan setengah hartaku?" Ya. Beliau juga bersabda, "Lah, jangan." Ya. Fakultu fathuluth ya Rasulullah. Bolehkah saya bersedekah dengan 1/3 dari harta yang saya miliki? Nabi bersabda, fathuluth katsir. Ya, 1/3 itu sudah banyak. 1/3 itu sudah banyak. Kemudian beliau mengatakan, "Innaka intadara warasaka aghniya khairun min antadarahum 'alan yatafakkafuna nas." Ya. Engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi meminta-minta pada orang lain. Kemudian beliau bersabda, "Innaka lan tunfik nafaqatan tabtahi bihi wajhallah, ya, illa ujirta 'alaiha." Tidaklah engkau menafkahkan ya, dari sebuah nafkah yang engkau niatkan mengharapkan wajah Allah, maka engkau akan diberikan pahala atas nafkah tersebut. Hatta ma taj'alu fi imra'atika, sampai nafkah yang kau berikan kepada istrimu. Ya, jadi seorang suami yang kemudian dia memberikan nafkah kepada istrinya, itu adalah ujirta. Artinya engkau diberikan pahala, balasan, dan dihitung juga sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fakultu, dan saya bertanya lagi, "Ya Rasulullah, akhallafa ba'da ashabi?" Ya Rasulullah, apakah orang-orang akan meninggalkan saya? Ya, karena beliau di Haji Wada sakit, dan beliau di Mekah, dan orang-orang, apakah dia akan meninggalkan saya di Mekah? Artinya orang-orang akan kembali ke Madinah. Maka Nabi bersabda, "Innaka lan tukhlaf fata'mala 'amalan tabtahi bihi wajhallah illa istadat bihi darajatan 'aliyah," ataupun darajatan rafi'ah. Ya. Ada beliau bersabda, engkau tidak akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatmu.
Dan beliau mengatakan, maka jika engkau beramal dengan amalan yang mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau akan diangkat derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu Nabi mendoakan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, sempurnakanlah balasan, ya sempurnakanlah balasan dari sahabat-sahabatku yang berhijrah. Wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau kembalikan mereka kepada kekufurannya itu. Walakin al-ba'sa Sa'ad bin Haulah yarthiyalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna mata fi Makkah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat mulia, sangat mulia, luar biasa. Beliau di antara 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Jadi beliau masih hidup, tapi Rasul bersabda Sa'ad fil jannah. Sa'ad itu adalah orang yang masuk surga. Dan semua sahabat yang sudah dipastikan masuk surga itu memang orang yang layak masuk surga. Mungkin beda dengan orang zaman sekarang, Bapak Ibu. Kan bapak-bapak sudah Anda masuk surga, mungkin jadi ngeleleng gitu, Pak. Ya, wis aman, sudah ada jaminan kan gitu. Tapi betul-betul sahabat yang dijamin masuk surga, setelah mereka dijamin masuk surga, mereka betul-betul beramal dengan amalan yang sangat luar biasa. Ya, kenapa? Jangan sampai kemudian apa yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah mereka tidak raih itu. Begitu di saat Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Seluruh umatku masuk surga. Seluruh umat Islam masuk surga. Illa man abba, kecuali yang nggak mau saja. Kecuali yang nggak mau saja. Artinya seluruh umat Islam pun dijamin oleh Rasulullah masuk surga, kecuali yang nggak mau. Ya. Maka beruntunglah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi menjanjikan bahwasanya seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Sehingga jangan sampai kemudian kita menjadi golongan orang-orang yang tidak mau tadi. Ya, golongan yang tidak mau. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu di antara 10 sahabat yang dipastikan masuk surga itu. Dan beliau adalah seorang pejuang. Beliau adalah seorang yang kemudian menjadi panglima perang. Dan yang sangat luar biasa, beliau juga ahli pemanah. Ya, dalam perang Uhud, beliau itu bisa melemparkan ataupun melesatkan 1000 anak panah untuk melindungi Nabi dalam kekalahan dalam perang Uhud itu. Ya, 1000 panah itu berat itu, Pak. Ya, jenengan mungkin memanah 100 panah sudah pegel tangannya itu. Tapi saat ini bisa 1000 anak panah beliau lemparkan untuk melindungi, menjaga Nabi dalam perang Uhud itu. Ya, dengan begitu jasa yang besar Sa'ad bin Abi Waqqas kepada kaum muslimin, Rasulullah mendoakan secara khusus. Jadi kata Allah, mastajib lahu idza da'a. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang doanya mustajabah. Maka doa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah doa yang sangat mustajabah. Ya, dengan perantara doanya Nabi, doa-doa Sa'ad adalah doa yang sangat mustajabah. Sehingga satu hari belum mendoakan seseorang, maka doa itu betul-betul dilihat hasilnya oleh manusia. Nah, ini sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, saya pernah dijenguk oleh Rasulullah di saat Haji Wada. Ya, Haji Wada ini terjadi pada tahun 10 Hijriyah, haji terakhir, ya, haji pertama dan terakhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah haji cuma sekali setelah beliau masuk Islam. Ya, setelah beliau diangkat menjadi nabi, beliau haji cuma sekali saja. Tetapi apa? Beliau umroh dulu 4 kali. Jadi beliau umroh 4 kali, kemudian berhaji terakhir. Jadi yang kadang di masyarakat ada ucapan-ucapan orang umroh, orang haji saja belum kok sudah umroh. Ya, jadi Rasulullah itu umroh dulu 4 kali, baru berhaji dan beliau wafat. Ya, jadi orang-orang yang sudah berumroh kemudian haji, biasanya hajinya lebih bagus. Kenapa? Sudah paham kondisi lingkungan dan cuaca yang ada di sana. Sehingga di saat dia datang ke sana sudah sedikit paham kondisinya. Di saat dia melakukan pembekalan diri, mereka sudah paham, punya gambaran bagaimana pelaksanaan haji. Dan Rasulullah mencontohkan beliau umroh dulu sebelum beliau berhaji. Ya. Ini bukan berarti kemudian mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Tidak. Ya, artinya karena namanya haji itu
hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. Ya. Kalau sekarang lagi bukan hanya sekali dalam setahun. Ya. Kalau di dalam syariatnya ya setahun hanya sekali. Tapi kalau umroh kan setiap waktu bisa dilaksanakan. Ya, umroh setiap waktu bisa dilaksanakan. Sehingga peluang melaksanakan umroh jauh lebih besar. Ya. Nah, di saat haji wada ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sakit keras luar biasa. Ya, sehingga kemudian Rasulullah menjenguknya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, menjenguk orang sakit itu sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Dikatakan barang siapa yang menjenguk saudara yang sakit, maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat mendapatkan rahmat sampai sore hari. Ya kan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ada saudara yang sakit, Bapak Ibu jenguk, doakan dia, doakan, hibur dia. Ya, maka apa? Kalau Bapak Ibu menjenguknya di waktu pagi, maka akan didoakan mendapatkan rahmat sampai sore hari oleh 70.000 malaikat. Kalau Bapak Ibu menjenguknya di waktu sore, Bapak Ibu akan didoakan oleh 70.000 malaikat agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam Islam itu kita tidak boleh menyandarkan pada sisi-sisi duniawi atau manusiawi saja. Ya. Artinya dalam kesuksesan hidup kita jangan hanya mengandalkan kita yang penting kerja keras. Kita punya relasi, kita punya modal, kita punya ijazah, tidak. Tapi ada aspek-aspek syar'i yang itu juga menjadi apa? Sebab-sebab datangnya berbagai kemudahan dan kebaikan. Ya. Kalau dalam kunci-kunci pembuka rezeki Bapak Ibu sekalian, kerja itu hanya salah satu dari sekian banyak ikhtiar kita mendapatkan rezeki. Nah, di antaranya menjenguk orang sakit itu memberikan dampak pengaruh kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Sehingga kita dianjurkan kalau ada saudara kita yang sakit, kita untuk berusaha menjenguk. Sekedar apa? Sekedar datang mendoakan. Ya, kita menghibur. Ya, kita doakan syafaqallah tahurun insyaallah ya. Semoga segera pulih, semoga sakitmu ini menghapuskan dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Senang orang sakit didoakan itu senang. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, seandainya kita sakit kok ada orang mau menjenguk, jangan ditolak. Jangan ditolak. Kenapa? Karena kita kan siapa yang tidak mau didoakan oleh saudara kita. Dan kita juga membuka peluang saudara kita mendapatkan rahmat ya dengan apa? Didoakannya oleh 70.000 malaikat itu. Kecuali kalau memang kita dalam kondisi sakit yang tidak dibolehkan dijenguk. Tapi selama kita bisa dijenguk, maka kita persilahkan saudara-saudara kita mendapatkan kebaikan dengan sebab kita itu. Dan kalau dalam hadis ini, barang siapa yang menjenguk di waktu pagi dan menjenguk di waktu sore, memang idealnya menjenguk orang sakit itu di waktu pagi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga kalau di dalam para ulama membagi amalan-amalan yang dilakukan di waktu duha, waktu pagi, diantaranya apa? Menjenguk orang sakit. Ya, kalau menjenguk orang sakit di pagi kan Bapak Ibu didoakannya lebih panjang sampai sore. Nah, kalau mendoakannya siang nanti pendek waktu doanya itu. Ya, jam 1, jam 2, bentar lagi sudah sore kan gitu ya. Jadi menjenguk idealnya di waktu pagi atau di waktu sore sekalian setelah sholat asar. Ya, kita jenguk, kita doakan ya agar segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menolak kalau ada orang mau menjenguk di saat kita sakit. Ya, biar apa? Biar kita menjadi sebab pahala-pahala yang didapatkan oleh saudara kita. Ya, beliau dijenguk karena sakitnya sangat parah ya, belum mengatakan sakitku sangat parah. Nah, di situ kemudian Rasulullah mendoakan. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya adalah orang yang dumalin, saya adalah orang yang punya harta banyak. Adapun saya hanya punya satu anak perempuan. Ya, saya punya satu anak perempuan. Ya, karena saking banyaknya hartanya, beliau kemudian apa? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah saya mensedekahkan 2/3 dari hartaku? Ya, 2/3 dari hartaku. Maka Nabi bersabda, jangan, itu kebanyakan 2/3. Lalu bagaimana kalau setengah ya Rasulullah? Rasul pun bersabda, jangan setengah, kebanyakan setengah itu. Bagaimana kalau 1/3 ya Rasulullah? Sudah 1/3, 1/3 itu sudah banyak. 1/3 itu sudah banyak. Nah, maka dari hadis Rasulullah inilah kemudian
termasuk ya Umar bin Khattab mengacu kepada hadis ini, kita dianjurkan kalau mensedekahkan itu seperempat. Ya, karena Nabi bersabda sepertiga udah banyak, tapi seperempat. Beda lagi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam fikih beliau bahwasanya sebaiknya mensedekahkan harta kita adalah 1/5. Ya, karena tadi kalau 1/3 menurut Rasul terlalu banyak, sehingga Pak sebaiknya 1/5. Artinya apa? Misalkan Bapak Ibu kita punya harta dan kita merasa ini pasti akan saya tinggalkan setelah saya wafat tadi, maka sebaiknya kita bisa membawa sebagian untuk bekal dalam kehidupan akhirat kita. Ya. Ini banyak kasus kita lihat di masyarakat itu salah, Bapak Ibu sekalian. Ada orang tua mengatakan punya semuanya untuk anak saya. Kita berjuang apapun untuk anak kita semuanya. Itu tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena diperintahkan dalam Al-Quran, ku anfusakum, jaga dulu dirimu itu. Ya, jaga dulu dirimu, setelah dirimu baru keluargamu, baru anak-anakmu, baru istrimu. Tapi yang pertama kita seorang muslim dipastikan dulu kita selamat. Di saat kita menginginkan keselamatan untuk keluarga kita, maka dipastikan kita selamat dulu. Kalau kita tidak selamat, tentu kita tidak akan bisa menyelamatkan yang lain itu. Maka dalam hadis ini Rasulullah mengajar silakan sepertiga sudah banyak. Tapi karena Rasulullah sudah bersabda sepertiga itu banyak, dan tidak semua orang ya kemudian memiliki kadar iman sampai seperti itu, maka Abu Bakar As-Siddiq cukup dengan 1/5. Ya, 1/5 engkau sedekahkan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk perjalanan kehidupan akhirat. Ditinggalkan di dunia tapi dibawa dalam kehidupan akhirat itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, maka itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi kekurangan. Ya. Karena boleh jadi anak yang kemudian dulu selama hidup dengan orang tuanya berkecukupan, tahu-tahu diinfakkan, diwasiatkan semua, disedekahkan semuanya, kemudian dia tidak mendapatkan dan dia menjalani kehidupan yang tidak baik, bisa jadi dia menyalahkan orang tuanya. Ya, dia menyalahkan orang tuanya. Bahkan bisa jadi dia termasuk orang-orang yang tidak akan mendoakan kebaikan untuk orang tua itu. Maka sebaiknya Pak, beri anak keturunan kita, kalau mereka bisa dalam kondisi kecukupan, maka itu lebih baik. Tetapi kata lebih baik ini tidak menunjukkan wajib, ya, tidak menunjukkan wajib. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah, ya Rasulullah tidak meninggalkan warisan juga kepada kepada putri beliau, pada putri beliau. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya sesungguhnya Rasulullah, para nabi itu tidak mewariskan dunia, tidak mewariskan harta, tetapi apa? Mewariskan keilmuan. Ya, sehingga misalkan kita punya harta, kemudian kita gunakan harta itu untuk menyekolahkan, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, itu lebih baik daripada kita meninggalkan uang harta itu. Sebagaimana para nabi tidak mewariskan harta, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang meninggalkan warisan ilmu, maka dia telah meninggalkan warisan yang sangat banyak, dan itu lebih bermanfaat, ya, lebih bermanfaat bagi anak keturunan tersebut. Nah, setelah itu Nabi bersabda, jika engkau menafkahkan ya sebuah nafkah yang engkau niatkan untuk mendapatkan ridho wajah Allah SWT, maka ujirta 'alaiha, maka engkau akan mendapatkan pahala itu. Ya, jadi bapak-bapak yang kemudian bekerja, memberikan nafkah gajinya kepada keluarga, itu semua adalah dihitung pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Diniatkan ibadah. Ya, diniatkan ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah sudah menetapkan wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan kalian wahai manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Sehingga Allah tidak mengizinkan ada 1 menit pun, 1 detik pun hidup kita bukan untuk ibadah. Itu nggak boleh. Dan ibadah itu Bapak Ibu, ibadah itu ada 2. Ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah. Kita sholat, kita puasa, bersedekah, itu ibadah. Tapi ibadah itu juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jadi kemarin di pengajian tetangga saya kan, tetangga saya pengajiannya rutin Bapak. Ya. Maka saya sampaikan, Bapak Ibu, bapak-bapak ya,
Bapak-bapak kalau malam segera tidur, ya segera tidur agar apa? Agar ngerokoknya tidak banyak, maka juga itu ibadah. Ya. Karena bapak-bapak masih banyak yang ngerokok. Ya. Ngerokok baik tidak, Pak? Ngerokok baik nggak, Pak? Saya tanya ibu-ibu, ngerokok baik nggak, Bu? Tidak baik kan itu. Jadi meninggalkan tidak ngerokok itu juga ibadah. Termasuk tadi, kalau begadang malam kok menghabiskan 1 bungkus, kemudian daripada menghabiskan 1 bungkus, mending tidur habisnya cuma setengah bungkus, itu lebih baik daripada menghabiskan 1 bungkus. Artinya ibadah itu jangan hanya dipahami menjalankan perintah, tapi meninggalkan larangan itu juga bagian dari ibadah. Ya. Begitu misalkan ada orang yang kemudian dia kelihatannya diam, tapi diam itu juga bisa lebih baik daripada melakukan hal-hal yang dilarang kan itu. Nah, ini harus dipahami juga sebagai bagian dari ibadah. Sehingga karena memang kita hidup ini harus untuk ibadah. Ibadah itu ada 2, bisa dengan menjalankan perintah Allah ataupun menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kita diam daripada ngerasa nih orang diamnya itu berpahala. Kenapa? Dia berhasil meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini kemudian Rasul bersabda, engkau memberikan nafkah, engkau bekerja memberikan nafkah kepada keluargamu, itu adalah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ibu-ibu saya kira setuju. Jadi semakin besar nafkah kita berikan kepada istri, pahalanya juga semakin besar. Setuju ibu-ibu dah? Setuju kan gitu ya. Ya, artinya semakin banyak yang kemudian kita bisa berikan kepada keluarga kita, nafkah kepada mereka, itu juga pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kemudian kita tidak niatkan itu sebagai ibadah. Kita niatkan betul kita mendapatkan kebaikan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini ya dikatakan tadi hatta mataj'alu fi imra'atik. Jadi apa yang kau berikan kepada keluargamu, istrimu, itu adalah suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di akhir hadisnya Nabi mendoakan Allahumma amdi li ashabi fi hijratihim wa la tarudduhum ala aqabihim. Ya, artinya ya Allah sempurnakanlah pahala orang-orang yang berhijrah. Ya Allah sempurnakanlah pahala sahabat-sahabatku yang berhijrah. Ya, dan jangan kembalikan mereka kepada kekufuran itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setelah Allah kemudian berikan kemudahan dalam hidup kita, dalam kita menjalankan ibadah, memberikan kepada kita kesadaran tentang pentingnya ibadah ini, maka sama saja kita termasuk orang-orang yang berhijrah, dan Nabi doakan jangan sampai kita kembali kepada kondisi-kondisi sebelumnya. Kenapa? Itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Di saat Allah bukakan pintu kebaikan untuk kita, Allah bukakan pintu pikiran kita, ya pemahaman kita, sehingga memahami betul hidup ini untuk ibadah, dan kita bisa istiqomah dalam ibadah. Itu adalah sebuah anugerah nikmat yang sangat luar biasa. Dan didoakan khusus oleh Rasulullah, jangan kembalikan mereka ya Rasulullah, ya Allah, jangan kembalikan mereka kepada kondisi-kondisi sebelumnya itu. Maka di saat kemudian kita sudah dimampukan oleh Allah meninggalkan kondisi-kondisi yang tidak baik sebelumnya, maka kita harus jaga betul. Kita harus jaga betul, jangan sampai kemudian kita kembali lagi kepada kondisi-kondisi tersebut. Nah, ini menjadi hal yang kemudian penting, ya. Apalagi kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah, ada orang-orang yang kemudian dia itu sejak lahir dia tumbuh dan dia banyak melakukan amal-amal keburukan. Ya, banyak melakukan amal-amal keburukan. Sampai apa? Sampai jarak dirinya dengan neraka tinggal sejengkal saja. Bayangkan, tinggal sejengkal saja. Ya. Pokoknya seumur hidup dia terus bermaksiat, berdosa berulang-ulang sampai ke neraka tinggal sejengkal saja. Tapi fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian ketetapan Allah berlaku. Kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan di waktu itu, dan setelah itu dia meninggal. Nabi bersabda, maka fayadkhulul jannata. Akhirnya orang tersebut kemudian masuk ke dalam surga Allah SWT. Artinya ada orang-orang yang masa hidupnya buruk, negatif, tapi kemudian suatu waktu dia melakukan kebaikan dan dia meninggal di atas kebaikan tersebut, maka Allah hapus seluruh kejahatan, dosa-dosa itu, dan dia termasuk golongan daripada orang-orang ahli surga itu.
Dan begitu juga sebaliknya Bapak Ibu Islam, ada orang yang terus beramal sampai mengantarkan dirinya dengan surga tinggal sejengkal saja. Tinggal sejengkal saja. Tapi kemudian dia melakukan perbuatan dosa dan dia meninggal dalam perbuatan dosa tersebut, maka dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Artinya apa? Di saat kemudian Allah sudah mudahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan, dijaga betul. Jangan sampai kita tertarik dengan jebakan-jebakan setan tadi. Kenapa? Karena kita khawatir itu adalah bagian dari ujung kehidupan kita. Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupannya. Kenapa kita dianjurkan Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, saya mohon betul diberikan husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Kita berdoa betul, jangan termasuk golongan orang-orang yang su'ul khatimah. Jika di saat ada dorongan kita untuk melakukan sebuah kesalahan, perbuatan dosa, maka ingat, jangan sampai kita melakukan itu dan ternyata itu adalah akhir dari perjalanan hidup kita. Na'udzubillah itu. Maka seakan sia-sia apa yang kemudian kita sudah lakukan itu. Maka setelah Rasulullah doakan, ya Allah, orang-orang yang sudah berhijrah, maka jagalah mereka, sempurnakan pahala mereka, dan jangan kembalikan mereka lagi kepada kondisi-kondisi sebelumnya itu. Ya, semoga Allah SWT menjadikan kita golongan orang-orang yang terus berhijrah, ya, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dan kita bisa istiqomah di atasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.